Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, terdapat seorang gadis cantik bernama Siti. Dia dikenal sebagai gadis kembang desa yang selalu ramah dan sopan kepada siapapun yang bertemu dengannya. Namun, takdir buruk menimpa Siti ketika dia ditemukan tewas di hutan belakang desa dengan luka-luka yang mengerikan di tubuhnya. Warga desa Wonosari terkejut dan bersedih atas kematian tragis Siti. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa gadis yang selalu ceria dan baik hati itu bisa menjadi korban kejahatan. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa ada sesuatu yang jahat di desa mereka, mungkin hantu atau makhluk gaib yang telah merenggut nyawa Siti. Salah satu warga desa, Pak Joko, memutuskan untuk menyelidiki kematian Siti. Dia pergi ke hutan tempat Siti ditemukan tewas dan mulai mencari petunjuk. Saat dia sedang sibuk mencari jejak, tiba-tiba dia mendengar suara aneh di balik semak-semak. "Siapa di sana?" tanya Pak Joko dengan suara gemetar. Tolong aku," jawab suara lemah dari balik semak-semak. Pak Joko mendekati semak-semak itu dan terkejut melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih. Wanita itu terlihat pucat dan lemah. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Joko. "Aku adalah Roh Siti, gadis kembang desa yang tewas di sini. Aku tidak bisa tenang karena pembunuhku masih berkeliaran di desa ini," ujar Roh Siti dengan suara gemetar. Pak Joko terkejut mendengar pengakuan Roh Siti. Dia pun bertekad untuk membantu Roh Siti menemukan pembunuhnya. Mereka berdua mulai menyelidiki desa Wonosari dan menemukan bahwa pembunuh Siti adalah seorang dukun jahat yang ingin mengorbankan gadis cantik untuk mendapatkan kekuatan gaib. Dengan bantuan Roh Siti, Pak Joko berhasil menangkap dukun jahat itu dan membawanya ke hadapan warga desa. Dukun itu dihukum mati oleh warga desa sebagai balasan atas kejahatannya. Setelah pembunuh Siti dihukum, Roh Siti akhirnya bisa tenang dan beristirahat dengan damai. Warga desa Wonosari pun merasa lega karena keadilan telah terpenuhi. Namun, kisah tragis kematian gadis kembang desa Wonosari akan selalu dikenang sebagai peringatan akan kejahatan yang bisa terjadi di tempat yang paling tidak terduga.